Selamat hari Minggu adik-adik balita. Apa kabarnya? Kak Kara berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, hari Minggu ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Allah Bapa yang sangat baik. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami semua oleh Roh Kudus-Mu, dan Tuhan juga yang memberkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini tema kita adalah penolongku. Nah, adik-adik, setiap hari, setiap saat tentunya kita sering ya minta tolong sama mama atau sama papa, minta tolong mbak atau kakak. Minta tolong apa aja adik-adik? Contohnya minta tolong bikin makanan, bikin sarapan atau makan siang. Atau juga kita sering minta temanin dalam bermain. Nah, atau saat kita sedang sedih atau sakit, atau saat kita sedang takut, kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang Daud melawan Goliat. Nah, di mana Daud juga sama adik-adik. Daud juga merasakan pertolongan Tuhan. Nah, kita mulai ceritanya ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya gambarnya ya. Seorang Goliat adalah seorang prajurit yang tinggi besar, badannya seperti raksasa. Dia adalah tentara Filistin. Nah, di mana Goliat ini sering sekali mengejek tentara Israel. Nah, karena tentara Israel melihat Goliat besar, mereka takut. Jadi waktu mereka diejek dan dihina, tentara Israel bersembunyi ketakutan. Nah, waktu itu ada seorang anak namanya Daud. Daud mengingatkan tentara Israel. Kenapa tentara Israel kok takut? Kan kita memiliki Allah yang besar. Kita adalah tentara Allah. Jadi kita jangan takut dengan Goliat. Nah, kemudian adik-adik, Daud juga menghadap kepada Raja Saul. Di mana Daud datang ke Raja Saul, Daud berani untuk menerima tantangan Goliat. Nah, waktu itu Raja Saul merasakan, wah, bagaimana mungkin, kamu kan masih kecil. Tapi Daud mengingatkan, aku tidak sendirian Raja, karena Allah besertaku. Nah, kemudian Raja Saul juga memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Kalau gitu, coba kamu pakai perlengkapan perangku. Wah, ternyata adik-adik, baju perangnya Raja Saul kebesaran sama Daud. Nah, begitu juga ketika dikasih pedangnya. Wah, pedangnya ini juga berat untuk Daud. Dan Daud bilang kepada Raja, Raja, pedang dan perisaiku adalah Allah yang bersama-sama denganku. Nah, kemudian adik-adik, akhirnya Daud mempersiapkan batu-batu
dia mengumpulkan batu-batu beserta ketapelnya untuk dia menghadapi Goliat. Nah, ketika tiba pada waktunya Daud bertemu dengan Goliat, wah, Goliat dia merasakan, wah, anak kecil berani melawan aku ya, kata Goliat. Nah, dan Daud waktu itu dia membawa ketapel dan batu, dan Daud merasa percaya bahwa dia tidak sendirian, tapi dia bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah yang menyertai Daud. Nah, kemudian adik-adik, ketika mulai pertarungan, Daud mempersiapkan ketapelnya, dia taruh batu di dalam ketapelnya, dan kemudian dia putar-putar itu ketapelnya. Kemudian ketapelnya itu dia lempar ke Goliat, dan lemparannya ini tepat mengenai dahi Goliat. Dan saat itu adik-adik, Goliat jatuh dan dia langsung rebah ke tanah. Nah, kemudian adik-adik, Daud mengambil pedangnya dan Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, kemudian Daud dielu-elukan. Hore, hore, Daud hebat. Prajurit-prajurit Israel bersorak-sorak. Daud hanya tersenyum dan tidak menjadi sombong karena pujian itu, karena Daud tahu bahwa yang hebat adalah Allah, bahwa Allah lah yang memberi kemenangan untuk Daud. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita tentang Daud melawan Goliat. Nah, adik-adik, sama seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus selalu ada kapan saja dan di mana saja. Yesus tidak akan diam saat kita berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini akan kami ingat dan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin.